Kita tak tahu siapa. Kalau tak tahu, maka tak kenal. Kalau tak kenal, maka tak cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga sehat dan tetap semangat ya. Perkenalkan, kami kelompok 7 yang beranggotakan Diva Indriani, Muhammad Farhanul Hakim, dan Revika Ayudhya Prameswari. Di video ini, kami akan membahas materi tentang distribusi sampling. Dalam statistika, kita sering menggunakan sampel karena tidak semua populasi bisa diteliti. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, apakah sampel itu benar-benar bisa mewakili populasi? Disinilah pentingnya distribusi sampling karena membantu kita memahami seberapa akurat data sampel tersebut. Jadi, di video ini kita akan bahas mulai dari pengertian sampai penerapannya supaya lebih mudah dipahami. Yuk, kita langsung masuk ke pembahasannya. Distribusi sampling adalah distribusi probabilitas dari suatu statistik yang diperoleh dari berbagai sampel yang diambil dari populasi yang sama. Statistik yang dimaksud di sini bisa berupa berbagai ukuran seperti rata-rata atau mean, proporsi, maupun varians. Jadi, yang kita perhatikan bukan lagi data individu, melainkan hasil perhitungan dari data tersebut. Untuk mempermudah pemahaman, bayangkan kita memiliki suatu populasi, lalu kita mengambil sampel dari populasi tersebut secara berulang kali. Setiap kali kita mengambil sampel, kita kemudian menghitung nilai statistiknya, misalnya rata-rata. Karena setiap sampel terdiri dari individu yang berbeda, maka nilai rata yang dihasilkan juga bisa berbeda-beda. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah, tergantung dari data yang terambil dalam sampel tersebut. Nah, jika semua nilai rata-rata dari berbagai sampel tersebut kita kumpulkan, maka akan terbentuk suatu pola distribusi tertentu. Pola inilah yang disebut sebagai distribusi sampling. Dengan memahami distribusi ini, kita bisa mengetahui bagaimana suatu statistik akan berperilaku jika proses pengambilan sampel dilakukan secara berulang. Inilah yang membuat konsep distribusi sampling menjadi sangat penting dalam statistika, khususnya dalam penelitian dan analisis data. Selanjutnya, kita coba memahami konsep ini melalui ilustrasi sederhana. Misalkan terdapat populasi sebanyak 1.000 mahasiswa. Kita ingin mengetahui rata-rata nilai dari seluruh mahasiswa tersebut. Namun, karena keterbatasan waktu dan tenaga, kita tidak mengambil seluruh data, melainkan hanya sebagian saja sebagai sampel. Misalnya, kita mengambil sampel pertama sebanyak 30 mahasiswa, lalu kita hitung rata-rata nilainya. Setelah itu, kita ambil sampel kedua dengan jumlah yang sama, kemudian kita hitung lagi rata-ratanya. Proses ini kita lakukan berulang kali, sehingga kita mendapatkan banyak nilai rata dari berbagai sampel yang berbeda. Setiap sampel kemungkinan besar akan menghasilkan rata yang berbeda, karena komposisi data di dalamnya juga berbeda. Kemudian, jika semua hasil rata-rata tersebut kita kumpulkan dan kita susun, maka akan terbentuk suatu pola distribusi tertentu. Dari pola tersebut, kita bisa melihat bagaimana rata-rata sampel tersebar. Apakah cenderung mendekati nilai tertentu atau memiliki variasi yang cukup besar? Disinilah kita dapat memahami bahwa distribusi sampling tidak berfokus pada data individu, tetapi lebih kepada hasil statistik dari sampel yang diambil.
Distribusi sampling sendiri memiliki beberapa jenis tergantung pada jenis statistik yang digunakan. Jenis yang pertama adalah distribusi sampling mean, yaitu distribusi dari rata-rata sampel. Ini adalah jenis yang paling sering digunakan dalam analisis statistik. Karena rata-rata merupakan ukuran yang umum digunakan dalam menggambarkan data. Jenis yang kedua adalah distribusi sampling proporsi yang biasanya digunakan untuk data dalam bentuk persentase atau kategori. Misalnya persentase mahasiswa yang lulus atau tidak lulus. Jenis yang ketiga adalah distribusi sampling variance yang berkaitan dengan penyebaran data atau seberapa jauh data menyebar dari nilai rata-ratanya. Dari ketiga jenis tersebut, distribusi sampling mean menjadi yang paling populer dan paling banyak digunakan dalam berbagai penelitian. Selanjutnya, kita masuk ke konsep penting lainnya, yaitu standar error. Standar error merupakan ukuran yang menunjukkan tingkat penyebaran dari distribusi sampling. Dengan kata lain, standar error menunjukkan seberapa jauh rata-rata sampel dapat menyimpang dari rata populasi. Rumus dari standar error adalah standar deviasi populasi dibagi dengan akar dari ukuran sampel. Dari rumus ini, kita bisa melihat bahwa ukuran sampel memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap nilai standar error. Semakin besar ukuran sampel yang digunakan, maka nilai standar error akan semakin kecil. Sebaliknya, jika ukuran sampel kecil, maka standar error akan lebih besar. Hal ini berarti bahwa semakin besar sampel yang kita ambil, maka hasil yang diperoleh akan semakin mendekati nilai sebenarnya dari populasi. Inilah alasan mengapa dalam penelitian, penggunaan ukuran sampel yang cukup besar sangat dianjurkan agar hasil yang diperoleh lebih akurat dan dapat dipercaya. Untuk memperjelas pemahaman, kita lihat contoh perhitungan sederhana. Diketahui bahwa rata-rata populasi adalah 70. Dengan standar deviasi sebesar 10 dan ukuran sampel sebanyak ke-25. Untuk menghitung standar error, kita menggunakan rumus yaitu standar deviasi dibagi akar dari ukuran sampel. Akar dari 25 adalah sinku sehingga 10 dibagi 5 menghasilkan nilai kedua. Jadi, standar error dari data tersebut adalah kedua. Artinya, rata-rata sampel biasanya akan berada di sekitar nilai 70 dengan kemungkinan penyimpangan sekitar 2 satuan. Dengan kata lain, hasil yang diperoleh dari sampel tidak akan terlalu jauh dari nilai rata populasi, sehingga dapat dikatakan cukup akurat. Sebagai kesimpulan, distribusi sampling merupakan konsep yang sangat penting dalam statistika karena membantu kita memahami bagaimana suatu statistik dari sampel dapat mewakili populasi. Sebagai penutup, dapat kita pahami bahwa distribusi sampling merupakan konsep yang sangat penting dalam statistika karena membantu kita memahami bagaimana suatu sampel dapat merepresentasikan populasi. Dengan memahami konsep ini, kita dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan berdasarkan data yang akurat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.